Nah, itu tadi adalah cara kita menskalakan gaya gempa antara gaya gempa yang dianalisis dengan metode dinamik dan metode statik gitu ya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir kenapa ya sudahlah kita memodelkan canggih-canggih menggunakan analisis dinamika struktur, namun ujung-ujungnya tetap harus kembali ke beban statiknya gitu ya. Ya ini lebih demi faktor keamanan. Terlihat tadi ya, ya gempa gaya geser dasar di bagian pondasi hasil analisis dinamik itu kan sangat kecil gitu ya. Maka SNI mengamanatkan tetap harus di benchmark atau disamakan minimum dengan gaya geser dasar dari analisis gaya gempa static equivalent seperti itu. Nah, next step selanjutnya adalah tinggal misalnya kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan ini itu ada unsur arah gaya gempa sebenarnya sudah kita terapkan waktu kemarin analisis ketidakberdayaan torsional. Ada unsur redundansi lagi, untung kita sudah melakukan analisis redundansi kemarin. Ada unsur torsi juga gitu. Nah, ini tricky, maka saya bahas khusus kali ini. Mau tahu caranya? Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, ini adalah kombinasi pembebanan di SNI gempa 17 tahun 2019 gitu ya. Ada 7 kombinasi dasar, kombinasi 1 sampai dengan 7 ini pada dasarnya kombinasi 1, 2, dan 3 itulah kombinasi beban gempa, beban gravitasi gitu ya. Kombinasi 4 dan 5 itu adalah kombinasi yang memperhitungkan efek beban angin. Dan kombinasi ke-6 dan 7 itu adalah kombinasi beban gempa. Nah, pada perancangan kita ini, kita tidak menghitung efek tiupan angin gitu ya. Otomatis kombinasi 4 dan 5 tidak kita gunakan. Maka sisanya yang akan kita gunakan adalah kombinasi 1, 2, 3, dan 6 dan 7 gitu. Nah, yang menarik, di sini kalau kalian perhatikan pada kotak ini, faktor beban L untuk kombinasi 3, 4, dan 6, 3, 4, dan 6 gitu ya. Diizinkan diambil 0,5. Jadi beban hidupnya bisa direduksi jadi 0,5 apabila beban hidup desain tidak tereduksi dalam SNI 1727 lebih kecil atau sama dengan 4,78 km per meter persegi kecuali garasi atau ruang pertemuan publik gitu ya. Nah, di sini menurut saya tafsir yang saya buat adalah jika kita menggunakan beban hidup yang kita input dalam program analisis struktur kita adalah beban hidup tanpa tidak tereduksi atau L0 gitu. Jadi apa adanya. Sedangkan apa yang kita lakukan di perancangan ini, beban hidup yang kita hitung dalam perancangan ini sudah kita reduksi di awal dulu. Ada reduksi untuk balok, reduksi untuk kolam, reduksi untuk plat lantai sudah kita hitung. Gitu ya. Karena kita sudah menghitung beban reduksi, jadi yang kita inputkan ke dalam analisis struktur juga sudah kita reduksi, tidak nilai L0 apa adanya dari 17.7 dari SNI 17.7, maka menurut saya sih jangan lagi direduksi dengan angka 0,5 gitu ya. Karena bisa kecil sekali sudah direduksi dengan di awal sudah direduksi kemudian masih dikasih 0,5 itu kecil sekali. Bisa-bisa hampir jadi seperempat gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan beban hidup apa adanya tanpa reduksi di awal, maka baru dikasih 0,5. Tapi kalau sudah kita reduksi di awal kemarin, sudah kita hitung beban kilonewton per meter perseginya tereduksi nilainya berapa, maka faktor 0,5 tidak kita gunakan. Gitu ya. Kemudian yang menarik adalah di sini untuk beban gempa itu dipecah dua, beban gempa V dan H. Apa itu? Beban gempa V itu adalah vertical earthquake load. Jadi beban gempa arah vertikal yang besarnya adalah 0,2 SDS dikali berat bangunan gitu. Sedangkan beban EH adalah beban horizontal earthquake load. Besarnya adalah redundansi. Nah, ini redundansi dikali dengan efek gempa horizontal gitu. QE itu kita hitung menggunakan proses itu sama dengan Fx per lantai kalau kita pakai nilai metode static equivalent atau ILF, dan kemudian beban gempanya itu berupa displacement sebetulnya kalau kita analisis menggunakan dynamic response spectrum maupun time history gitu ya. Nah, sehingga di situ memang dikasih simbolnya QE.
Nah, faktor redundancy, nah ini untung kemarin kita sudah bersusah-susah ya melakukan section cut dan lain sebagainya untuk menentukan faktor redundancy. Ternyata terpakai lagi. Tidak hanya faktor redundancy itu tidak hanya digunakan untuk membatasi story drift atau simpangan antar lantai, tapi juga untuk meningkatkan gaya gempa. Double kan? Nah, itulah kenapa kita menggunakan cara kemarin untuk memastikan kita boleh nggak mengambil nilai redundansi 1,0. Karena nilai 1,3 itu cukup besar pengaruhnya. Baik dari segi pembatasan simpangan maupun dari segi pembesaran gaya gempa. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ada gaya gempa vertikal? Nah, gaya gempa vertikal ini karena memang karakter getaran gempa itu aslinya kan tidak hanya horizontal kiri kanan atau timur barat, tapi dia juga berupa getaran yang naik turun gitu ya, ke arah vertikal gitu. Perambatnya memang dua arah itu, sehingga bukan terkadang, memang yang terjadi adalah bangunan gedung kita itu terhempas ke atas, kemudian terbanting ke bawah seperti itu, karena dia gerakannya yang naik turun. Nah, itu disimulasikan dengan angka 0,2 SDS dikali D ini, gitu. Nah, ini redundansi sudah kita bahas dulu dan sudah kita buktikan. Dan nah, ini yang penting. Beban gempa horizontal sama seperti dulu kita mengecek ketidakberatan torsional, terdapat 8 arah kombinasi yang merupakan ini 100% gaya arah utama dan 30% arah ortogonalnya. Gitu. Seperti dulu, hasilnya seperti ini. Jadi jika 100% ke arah Y, maka 30% ke arah X, gitu ya. Nah, kemudian dikombinasikan plus minusnya sehingga ada 8 kombinasi beban gempa arah horizontal. E1, E2, E3, E4 nih saya ganti penamaannya sekarang jadi E1, 2, 3, 4. E1 itu intinya E1 sampai E4 itu menurut saya kasih penamaan 100% ke arah Y. Sedangkan 5 sampai 6, 5 sampai 8 itu 100% ke arah X gitu. Dan jangan lupa persyaratan torsional ya. Jangan lupa yang torsional dulu ini. Torsional ini diterapkan pada beban gempa tidak perlu diterapkan pada kedua arah ortogonal, tapi hanya pada salah satu yang menghasilkan efek paling besar. Artinya, nanti ketika kita menginputkan dalam program analisis struktur, yang pengaruh gempa 100% itu diberi eksentrisitas 5%, gitu. Eksentrisitas torsional 5%. Itu hanya yang beban gempa 100%, yang 30% jangan. Nah, itu cukup tricky nanti untuk memasukkan efek torsionalnya. Itu kita kembali ke kombinasi dasar. Kita sudah bahas 1, 2, 3 sudah tahu, kemudian 4, 5 sudah tahu, 6 EV itu apa, EH sudah tahu, EH adalah pecahannya dari redundansi ya, dan juga arah, EV 0,2 SDS kali D. Nah, simpulannya seperti ini nih. Jadi pada beban kombinasi ke-6 itu 1,2 dead load ditambah 1,0 beban gempa vertikal ditambah 1,0 beban gempa horizontal tambah 1,0 left load. Kalau kita tulis maka jadi seperti ini. Kalau kita pecah, E-nya kita pecah menjadi EH dan EV. EV adalah ini 0,2 SDS dikali D, dan EH itu seperti ini. Ada plus dan minus 1,0 atau 0,3 gitu ya. Ataunya itu karena memang kombinasinya seperti itu. Kalau beban gempa arah X-nya 1,0 maka yang arah Y 0,3. Sebaliknya ketika beban gempa X-nya arah 0,3 maka yang arah Y yang 1,0 gitu ya. Nah, kombinasi beban inilah yang menyebabkan adanya E1 sampai E8. Nah, kemudian dilihat di sini ada 1,2 ditambah 0,2 SDS kali D. Sama-sama ada variabel D. Maka secara matematis ini bisa kita jumlahkan menjadi 1. Sehingga 1,2 tambah 0,2 SDS D. Seperti itu. Sama pada kombinasi 7, kali ini dikurangi untuk beban gempa vertikal dan minus 0,2 SDS. Karena dia sama-sama punya variabel D, maka boleh dijumlahkan. Jadi 0,9 dikurang 0,2 SDS kali D. Kemudian untuk beban gempa horizontalnya sama persis, itu ada 8 kombinasi, 1 sampai dengan 8, seperti ini.
Nah, yang menarik adalah kalau kalian perhatikan dari kombinasi ini terlihat pada kombinasi 6 seperti berat bangunan kita itu bertambah. Karena ini pasti angkanya kan lebih dari 1,2 dead load kan. Artinya kan berat bangunan kita bertambah 1,2 kali lipat lebih. Gitu. Sedangkan pada kombinasi 7 itu 0,9 dikurang D. Berarti kan berat bangunnya kurang dari 0,9-nya. Itu. Ini yang menarik. Nah, kenapa kok ini berkurang sedangkan yang ini bertambah? Nah, logikanya adalah seperti pelajaran fisika dulu. Eh, ilustrasinya sama seperti kita menimbang berat badan dalam sebuah elevator atau lift. Ketika kita menimbang berat badan, ketika elevator itu naik ke atas, maka berat badan kita akan bertambah karena ada percepatan elevator naik ke atas. Sebaliknya, ketika kita menimbang berat badan dalam sebuah elevator yang bergerak turun ke bawah, maka akan terjadi percepatan gerakan turun ke bawah yang membuat hasil timbangannya menjadi berkurang seperti itu. Nah, itu yang terjadi persis sama bangunan kita. Karena beban gempa vertikal, bangunan kita akan terhempas ke atas yang menyebabkan efek penambahan berat bangunan lebih dari 1,2 kali lipat gitu. Nah, tapi setelah itu bangunan juga akan terbanting ke arah bawah karena gerakan vertikal naik turun. Kita mau menyebabkan kehilangan berat bangunan sampai 0,9 kali lipatnya. Itulah kenapa ada ditambah dan ada dikurang seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita hitung lengkap dari kombinasi 1 sampai dengan 7, maka jadi seperti ini. Kesimpulannya, pada bangunan yang hanya memperhitungkan dead, life, dan earthquake, pada beban hidup yang diaplikasikan apa adanya L0 lebih dari 4,78 kN per meter persegi. Nah, maka pada kombinasi 6 live load-nya itu tidak boleh direduksi. Jadi kan ini karena ini beban hidup tinggi, maka dia tidak direduksi, cuman tetap 1,0 gitu ya. Dan bagi kita, bagi perancangan kita juga menggunakan kombinasi ini. Kenapa? Karena beban hidup kita nilainya sudah kita reduksi nilai L0-nya ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan faktor reduksi beban hidup yang double atau 2 kali. Nah, kalau misalnya kita menggunakan beban hidup apa adanya tanpa kita reduksi sama sekali, dan nilainya kurang dari 4,78, jadi beban hidup tidak tinggi, maka boleh direduksi. Nah, ini harusnya 0,5 ini. Oh, bener nih 1,0. Ini. Maka kombinasi 6, beban hidupnya boleh direduksi.